Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua siswa kelas 8B? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah ya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Ustaz senang sekali bisa membersamai Ananda dalam kegiatan pembelajaran daring ya, pembelajaran online. Bersyukur kalian dan Ustadz berada di lingkungan yang secara jaringan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara virtual ataupun online. Dan bagi rekan-rekan yang sampai saat ini belum bisa mengikuti pembelajaran mungkin karena jaringan, semoga nanti di suatu ketika bisa ketemu solusinya ya. Kan beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan ya, kalau seandainya pakai Telkomsel nggak bagus, artinya bisa pilih provider yang lain ya, bisa pakai yang lain lah, intinya dicari yang kira-kira di situ kuatnya yang mana, sehingga bisa mengikuti dengan baik. Dan kalau seandainya ada kendala-kendala lain, jangan sampai diam saja, tapi sampaikan kepada wali kelas, sehingga nanti wali kelas akan mencatat dan akan menginventarisir kenapa Anda-andanya belum bisa bergabung sampai dengan saat ini dalam pembelajaran virtual ataupun online. Salawat beriring salam semoga tetap terlibat curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak di yaumil akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, agar berharap berkah dari Allah SWT atas apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini, insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi ya, karena kita akan bersama-sama, Ustadz akan memberikan ilmu dan kalian akan bersedia menerima ilmu ya. Kita awali dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda kelas 8B, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab ya, tentang kitab-kitab yang harus kita yakini sebagai umat Islam. Jadi sebagai umat Islam kita harus mempercayai kitab-kitab selain Al-Quran ya, karena dulu juga ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang tentunya menjadi pedoman bagi Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustadz mau tanya kepada siapa ini? M. Agung Pratama bisa menyalakan mic-nya nak? M. Agung Pratama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz mau tanya Ananda M. Agung, Ustaz mau tanya kira-kira Nabi apa yang mendapatkan kitab atau ya kitabullah berupa Al-Quran? Itu Nabi apa nak? Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih ya. Ananda Agung sudah merespon pertanyaan Ustaz. Jadi Ustaz akan sampaikan di sini ada Ananda Zakia Biotoska, ada Ananda Ahmad Akbar, Aditya Triyoga Swasono, Sifa Aulia Magdum, Ananda Khalisa Alia Maghfirah, ada Salsabila Skardianti. Mereka adalah yang menghidupkan kamera, sementara yang tidak di sini ada Ananda Santisa Zahira Suherman, ada Raihan Putramanan, Hayara Fairuz Zakia, M Sultan, geser lagi nih ya, M Sultan Ade Bukhari, Halisha Dia Al-Fajri, Hairul Azam Hariri, Anggita, Kaisan, Daril Aska, Amukti Hadid Albar, Agung Pratama, dan Alhamdika Rizky Fadilah. Oke, tadi saya sampaikan supaya yang mengikuti dengan tidak tampil di layar video ini juga tersebutkan namanya ya. Dan ya nggak apa-apa, yang penting kalian tetap bisa mengikuti. Nah, baik, Ananda sekalian, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kitab ya. Untuk saat ini kita akan membahas tentang ini dia ya, bab selanjutnya setelah kitab adalah menghindari dari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, Ustaz mau tanya nih kepada siapa ya? Ananda Syifa Aulia Magdum bisa menyalakan mic-nya nak? Ya Ustaz. Ya, Ustaz mau tanya nak, kira-kira minuman keras itu apa menurut Ananda Syifa Aulia Magdum? Alkohol? Iya, boleh. Oke ya, terima kasih nak. Terus Ustaz mau tanya kepada Ananda Zakia Biotoska. Zakia Biotoska bisa menyalakan mic-nya nak? Ya Ustaz. Nah, kalau menurut Zakia Biotoska apa itu judi? Judi itu apa ya? Apa? Main kartu, Ustaz. Oke, ya kira-kira seperti ya, sudah dikasih gambarannya, judi main kartu. Selanjutnya ada
Pertengkaran. Anggita, Assalamualaikum nak, Nana Anggita. Ya Ustaz. Boleh Ustadz diberikan penjelasan apa itu pertengkaran nak? Pertengkaran apa menurut Ananda Anggita? Berantem. Oke, siap. Berantem. Simple dan pas jawabannya. Oke, ketiga yang Ustadz sudah tanya itu insya Allah jawabannya menggambarkan ya. Minuman keras itu minumannya keras, bukan ya? Minumannya cair, cuman ketika masuk ke apa namanya zat-zatnya yang keras. Maksudkan keras itu adalah zatnya. Jadi bayangkan ketika kalian apa namanya salah mencampurkan air ya, biasanya kan air itu ada air asam sama air basah, itu dikombinasikan sehingga kalau dicampur jadi satu itu akan menjadi racikan atau ramuan apa gitu kan. Nah itu kalau sampai salah-salah dalam mencampurkannya bisa melepuh dan meledak. Nah nanti kalau kalian apa namanya praktek langsung itu ketika di lab pasti akan diajarkan yang serupa. Jadi ada campuran kadarnya air sekian itu kan ketika diteteskan, loh kok bisa berubah warna ya padahal cuma sedikit sekali kan, padahal aslinya bening sama bening gitu kan. Atau ketika dicampurkan, loh kok bisa keluar asap ya gitu. Karena itu adalah apa namanya cairan yang mengandung zat-zat tertentu. Gitu juga dengan alkohol ya. Tadi menyebutkan ada yang alkohol ya. Minuman keras itu adalah intinya dia di dalamnya ada zat-zat yang sangat membahayakan. Sebenarnya ya minuman ya, cuman karena dikonsumsi mungkin dengan dosis yang berlebih sehingga mengakibatkan apa namanya bagian tubuh ini akan merasa terbakar ya, kira-kira seperti itulah. Tapi karena mungkin si peminumnya itu udah biasa ya biasa dia. Tapi kalau seandainya belum pernah, nah ini yang sangat bahaya. Ini dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru. Sesungguhnya khamr itu ya adalah minuman keras. Itu adalah biang ya. Biangnya itu artinya apa coba? Bibitnya atau sumbernya masalah. Ketika seorang sudah belum pernah minum minuman keras dan dia minum minuman keras, maka apa yang terjadi coba? Dia bisa melakukan segala cara. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu bukan sejatinya bukan dia. Karena kalau orang posisi sudah mabok, itu yang melakukan yang mengendalikan dirinya itu bukan dia, tapi orang lain. Bisa bukan orang lain, maksudnya setan. Bisa jadi dia membunuh, nak. Bisa jadi dia membunuh, melukai dan lain sebagainya ya. Siapa yang ketika dia sadar mungkin dia akan menyesal ya. Ketika dia sudah tidak posisi tidak mabok lah kira-kira, dia akan menyesal, ya Allah, kok kenapa saya sudah melukai, saya sudah menghilangkan nyawa. Karena ketika dia mabuk dia nggak sadar. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan di paling awal tuh, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Tapi yang pertama adalah khamr. Minuman keras itu mendekati peringkat pertama. Dia ada di peringkat pertama. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Dan yang paling penting dalam pelajaran ini adalah kita hindari. Karena tagline-nya di sini jelas ya, hindari. Jangan sampai kita mencoba-coba. Kalau sekedar tahu boleh ya. Makanya tadi Ustadz tanya dan alhamdulillah ada beberapa yang tahu. Minuman keras itu ya seperti tadi yang sudah Ustadz jelaskan. Nah sekarang Ustadz mau tanya nih sama Ahmad Akbar. Assalamualaikum Ahmad Akbar nak. Ya Ustadz. Contoh minuman keras yang Ananda ketahui apa nak? Apa ya? Alkohol. Nah alkohol itu zatnya. Kalau nama minuman kerasnya ada yang tahu nggak nak? Apa? Anggur merah, Ustadz. Oke, yang lain boleh dibantu yang bisa dan tahu. Ada yang tahu? Silakan boleh. Jack Daniels. Oke, Jack Daniels. Ustadz baru dengar. Tapi yang jelas itu adalah kandungan alkoholnya tinggi kali ya. Oke, sip. Kira-kira seperti itu ya. Dan itu biasanya ada yang jual, cuman jualnya nyemput-nyemput ya. Kalau yang biasanya kelas rendah itu kalau di warung-warung itu ada figur ya, minuman figur yang botol itu ya. Kemasan botol itu biasanya kalau di warung-warung dijual itu biasanya juga disembunyikan ya, tidak dijual, maksudnya seperti barang dagangan yang lain terbuka enggak ya. Dan yang perlu kalian coba kalau mau lihat hanya sekedar lihat saja nak, di dalam botolnya biasanya ada kayak gini nih, ada lambang gini nih, lambang tengkorak, ya bener ya, tengkorak dan ada tulangnya ya, menyilang seperti ini. Itu artinya apa coba nak? Bahaya nak. Kan kalau lambang seperti ini biasanya dijumpai selain, tapi kalau di minuman keras tuh nggak ada ya. Sepertinya nggak ada. Atau walau alam, Ustadz juga belum pernah lihat botolnya secara real. Tapi yang pasti Ustadz pernah lihat ada gambar seperti ini ada di ini racun.
racun serangga misalnya atau racun-racun yang lain, biasanya di labelnya itu ada seperti ini. Artinya itu adalah zat berbahaya. Nah, sebenarnya minuman keras pun demikian ya. Minuman keras itu demikian. Bayangin minuman yang mengandung zat-zat tertentu dimasukkan ke dalam kerongkongan kita, tentunya bisa membakar ya, melukai ya. Berbahaya bagi jantung, kalau kalian sayang sama organ tubuh yang ada di dalam, ada jantung, ada hati, ada empedu dan lain-lain, itu jangan sekali-sekali memasukkan minuman yang berbahaya, minuman itu ke dalam tubuh kalian ya. Itu namanya bunuh diri. Nah, cuman mereka nggak sengaja ya. Apalagi yang sudah minuman keras, udah itu dioplos. Maksudnya dioplos itu dijadikan satu. Ada minuman namanya A, B, C, dijadikan satu. Nauzubillah, itu pasti banyak ketika orang meminumnya itu langsung geletak dia dan mungkin ada juga yang meninggal karenanya. Kemudian judi tadi kawannya sudah menyampaikan ya. Judi itu jelas segala sesuatu yang ada di antaranya yang menang, ada di antaranya yang kalah. Jadi siapa yang pada saat itu dia menang, pasti dia akan dibenci sama kawan-kawannya yang kalah ya. Kira-kira seperti itu. Dan tidak ada orang yang berjaya ataupun kaya karena judi. Kalaupun dia kaya karena judi, itu mungkin kayanya hanya sesaat. Mungkin hanya seminggu atau beberapa hari aja. Setelahnya dia akan menjadi bangkrut, rugi ya. Karena judi itu kan sifatnya dia penasaran ya, penasaran. Saya kok hari ini saya menang 5 miliar. Saya nanti penasaran, saya mau nambah lagi biar dapat 10 miliar. Akhirnya dia kalah atau seandainya bangkrut ya karena itu. Kemudian adalah pertengkaran. Pertengkaran jelas. Ada dua orang manusia yang saling beradu mulut, beradu argumen ya. Kalau saat ini zamannya medsos biasanya ketik-ketik gitu kan, berbalas-balasan di media sosial dengan bahasa-bahasa yang panas gitu kan, marah-marahan ya, kira-kira seperti. Nah itu juga sama aja ya kalau di dunia, kalau saat ini zamannya saat ini kita SMS-an gitu kan, entah berbalas komentar di Facebook ataupun di media lain ya. Kalau dulu waktu sekolah mungkin ketemu dan battle gitu kan. Tapi kalau saat ini bertengkarnya lewat media sosial. Nah, itu yang harus dihindari nah. Karena yang jelas banyak mudorotnya. Di sini ya. Ada poster yang kita semua bisa baca, jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Ya, jelas. Kalau Anda semua ingin selamat, maka jauhi minuman keras dan narkoba. Nah, narkoba tadi termasuk ke dalam mana, Nak? Zat-zat yang ini ya, termasuk minuman keras ya, karena termasuk zat yang berbahaya dia. Kemudian kita masuk lagi ke bawahnya. Oke. Nah, di sini ada selamatkan generasi muda. Nah, jadi yang namanya khamr itu termasuk di dalamnya adalah narkoba kan. Khamr itu adalah minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Hati-hati ya Nak ya, ini yang diincar kalian Nak. Yang diincar adalah anak-anak usia belia seperti kalian. Jadi kalau kalian tidak memahami ini dengan baik, maka kalian, udah saya ikut-ikutan, saya mau nyoba, kan ini gratis. Iya, pertama gratis. Tapi kedua, ketiga, dan seterusnya, Anda menjadi orang yang kira-kira nggak bisa hidup kalau nggak pakai narkoba, kira-kira seperti itulah. Ya, sampai-sampai Nak, ada seseorang yang sudah kecanduan dengan narkoba, itu dia tidak memiliki uang untuk membeli obat-obatan yang harusnya dia minum atau konsumsi, dia melukai tangannya disobekin disayat ya, tangannya disayat sehingga dia keluar darah mengucur dan diminum darahnya, karena di dalam darahnya mengalir kandungan itu tadi ya, kandungan zat narkotika tadi ya, narkoba dan sebagainya. Jadi karena dia nggak punya dana sehingga tangannya melukai, sehingga ya itu tadi ya, sangat bahaya sekali. Makanya jangan sampai tergoda. Pertamanya mungkin gratis, tapi yang kedua, ketiga Anda sangat terikat dan susah sekali bagi orang yang sudah masuk itu untuk direhabilitasi sembuh ya, karena dia sudah kecenderungan atau ketergantungan. Bisa sembuh nggak Ustadz? Ya kemungkinan kecil susah Nak. Makanya sebelum kalian masuk ke dalamnya jangan sampai ya, nauzubillah. Baik, di sini ada dialog. Ustadz akan minta kepada peserta didik untuk baca. Ada siapa di sini? Ada Hairul Azam Hariri. Ada Nak? Hairul Azam Hariri. Hairul Azam Hariri.
Oke, belum tersambung. Sultan Ade Bukhari, Al-Bukhari. Ya Ustadz. Baik, Sultan Ade Al-Bukhari, Ustadz minta berdialog ya, membaca dialog. Membaca dialog ini, Sultan Ade Al-Bukhari nanti posisinya jadi Arif. Sebentar Ustadz mau cari satu lagi. Ananda Darel. Darel, Assalamualaikum nak. Belum tersambungkan ke Darel. Amubti Hadid Albar. Belum tersambungkan juga. Kaisan. Ya Ustadz. Nah, Kaisan jadi Yahya ya. Kaisan Ustadz minta untuk berdialog, silakan dibaca. Kalau ada buku boleh dibuka buku, kalau enggak lihat di screen yang Ustadz tampilkan. Silakan dibaca, posisinya jadi Yahya ya. Ya. Oke. Siap, nak. Berdua. Oke, silakan dibaca atau baca dialognya. Silakan dimulai. Assalamualaikum Yahya. Waalaikumsalam. Kayaknya sedang sibuk nih. Dia lagi mempersiapkan proposal kegiatan Sabtu depan kan. OSIS akan mengadakan kegiatan penyuluhan dari BNN. Oh gitu. Memangnya siswa-siswa sekolah kita sudah banyak terkena narkoba. Sampai-sampai mendatangkan BNN segala. Bukan begitu, ini tindakan pencegahan. Kan seusia kita ini sebenarnya banyak yang tidak tahu narkoba itu. Dan bagaimana akibatnya jika kita memakainya. Oh alhamdulillah, aku kira. Di samping itu ya, baru-baru ini aku dengar ada kakak kelas kita dulu dikeluarkan dari SMA-nya gara-gara ngedrugs. Astagfirullah, masa sih? Siapa itu? Kamu ingat dulu ada kakak kelas yang paling tinggi, kurus, dan rambutnya ikal. Oh iya, aku ingat. Tapi kan setahuku dia anak yang baik. Yang mana nih? Sampai mana tadi ya? Nah, di sini sekarang. Oh, nah, itu. itulah. Nah, itulah yang aku tidak tahu. Mungkin setelah SMA salah pergaulan. Begitu ya. Oke, Rif. Selamat membuat proposal. Semoga kegiatannya sukses dan bermanfaat untuk kita-kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih sahabatku. Oke, ya. Terima kasih ya berdua Ananda tadi yang sudah berdialog itu memberikan gambaran kepada kita bahwa narkoba itu yang disasar atau sasarannya adalah kalian ya, generasi muda. Kenapa coba? Karena kalau sudah tua dia sekali konsumsi mungkin bisa meninggal ya. Tapi kalau kalian kan mungkin mereka berpikirnya masa depannya panjang, sehingga kalau mereka bisnis tuh kalau udah tua kan mungkin dia hanya belinya sekali dua kali, udah itu kan namanya juga udah usia lanjut ya, biasanya kan organ-organ tubuhnya juga ada kendala dan sebagainya. Kalau yang muda biasanya mereka berpikir panjang. Nah ini kan bakal berkepanjangan, maka kalau dihitung-hitung dalam segi bisnis, kalian adalah sasaran yang sangat mereka incar. Jadi hati-hati nak, jangan sampai kalian mengkonsumsi, atau kalau sekedar tahu boleh, tapi untuk konsumsi dan lain-lain apalagi masuk ke dalamnya, nauzubillah ya, karena narkoba ini adalah sangat, ini dia pasalnya sangat jelas, siapa yang mengedarkan saja itu bahaya. Bahkan kalau tidak salah dulu saya pernah dengar ada yang dia sebenarnya bukan pengkonsumsi, tapi karena dia difitnah ya, dia bukan pemakai, bukan pengedar, tapi karena orangnya itu pengen dia celaka, dimasukkan barang tersebut, narkoba tersebut di tasnya atau di sakunya, dan pada saat itu ada razia dan dia kerazia, dan ya qadarullah karena memang ada di tasnya atau di bajunya pada saat itu, ya dia yang terciduk. Tapi yang kondisi yang seperti itu jelas di mata manusia mungkin dia sangat buruk ya, sangat bersalah, tapi di mata Allah dia akan mulia. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam fitnah. Yang fitnah itu jauh lebih buruk ya. Al fitnah itu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ini Allah yang bilang di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena fitnah itu mau membunuh seseorang tapi membunuhnya perlahan-lahan. Karuan dibunuh sekaligus saja, artinya ya sudah dia langsung meninggal. Tapi kalau mau fitnah itu mau dibunuh cuman bunuhnya pelan-pelan. Nama baiknya dulu yang dihancurkan. Kira-kira seperti itu.
Wallahu alam. Maka berdoa kita kepada Allah semoga kita dihindarkan diri dari fitnah dunia ya, dan juga fitnah akhirat. Nah, jadi tadi ada ada informasi yang disampaikan oleh 2 orang siswa tadi, menyampaikan kakak kelas yang paling tinggi kurus dan rambutnya ikal. Nah, ini bukan menjadi kesimpulannya ya. Jadi nanti kalau kalian melihat orang yang kurus terus dia tinggi, rambutnya ikal, oh ini pengkonsumsi narkoba ini. Jangan seperti itu ya. Ya, tidak semua orang yang kurus ataupun yang rambutnya ikal atau tinggi itu mempunyai konsumsi narkoba, tidak ya. Mungkin punya gen. Tapi memang rata-rata kalau kalian nggak percaya, sesekali berkunjung ke tempat rehabilitasi itu pasti rata-rata ya seperti ini yang dijumpai. Nah, dia orang tinggi, kurus, dan kalau rambut itu memang bawaan. Yang pasti dia kurus ya. Yang pasti dia kurus karena dia tidak lebih baik mengkonsumsi narkoba daripada makan nasi ya. Dia lebih baik konsumsi narkoba yang mungkin hanya 1 suntikan daripada dia harus memasukkan nasi ke dalam tubuhnya. Maka dia kurus. Tidak ada asupan energi yang lebih di dalam tubuhnya. Kok narkoba itu diadain sih Ustadz, buat apa? Ya, narkoba itu sebenarnya alat atau obat yang digunakan untuk medis dalam hal obat penenang ya, ketika ada yang mau dioperasi ya. Ketika dioperasikan bagian tubuhnya itu kan akan disayat-sayat ya, akan dilukai, akan dijahit, akan dikondisikan sedemikian rupa. Sementara bagian yang lain kan tidak, maka perlu dilakukan bius ya, ataupun ya itu kalau saya tidak salah satu zat yang digunakan adalah zat yang narkoba itu ya, cuman dengan dosis yang dokter pas gitu ya, dan sehingga aman ya. Sedangkan manusia itu mereka menggunakan setiap hari untuk konsumsi. Nah, itu hal yang sangat berbahaya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, ini jauh minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Masih seperti tadi ya. Jadi kalau kita mau selamat, jangan sampai kita mengkonsumsi narkoba. Dan kalian juga harus ingat, kalau kalian mengkonsumsi narkoba, maka masa depan ya, bukan hanya saat ini, tapi masa depan. Kalian mau jadi polisi, hancur. Mau jadi TNI, hancur. Mau jadi siapapun itu, kalau sudah pernah terkontaminasi dengan narkoba, pasti nanti ketika dites atau di screening akan ketahuan ya pernah mengkonsumsi narkoba. Kemudian kita lanjutkan lagi. Khamar itu maksudnya adalah minuman keras ya. Ya, di sini ada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Siapa yang mereka membunuh? Ya mereka yang jual narkoba itu ya. Mereka yang konsumsi narkoba, yang bisnis narkoba itu sama aja membunuh. Kenapa? Ya mau menghancurkan generasi. Kalau tidak bisa beli lagi narkobanya, ya sama aja dia mati ya. Sakaratul maut lah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena dia ketagihan. Makanya tadi Ustaz sampai bilang ada sampai yang melukai dirinya sendiri untuk diminum sendiri darahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu materi tentang di bab kedua, sangat singkat memang, sangat jelas tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Intinya kita mesti hindari 3 hal itu ya Naya, karena 3 hal itu adalah sesuatu yang buruk ya, tidak ada manfaatnya apabila dikerjakan oleh manusia. Kalau sekedar mau tahu, sekedar kepo kalau bahasa kalian ya, boleh, hanya sekedar untuk informasi, tapi bukan untuk dikonsumsi. Baik, demikian anak-anak sekalian, semoga Allah berikan kefahaman, dan salah satu kefahaman yang mutlak adalah Ananda benar-benar menjauhi, jangan sampai mendekati atau mengkonsumsi. Ya ingat tadi ya, kan awalnya kan cuma-cuma Ustadz ya, nanti berikutnya yang bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian anak-anak sekalian materi bab 2, dan setelah ini Ustadz nyatakan selesai di bab kedua, dan silakan nanti bagi yang belum mengerjakan untuk latihan di bab kedua, persilakan untuk dikerjakan ya, ada di Google Classroom. Juga nanti Ustadz akan upload juga di psikologi ya, karena kemarin juga Ustadz diperintahkan untuk mengupload di dua device ya, ada Classroom dan psikologi. Jadi materi-materinya juga nanti akan Ustadz share di sana antara 2 platform tersebut. Bagi yang belum bergabung, silakan nanti diarahkan kawannya untuk bisa masuk ke sana dan bisa mengerjakan.
Demikian Anda sekalian, apabila ada yang ingin dipertanyakan silakan dari materi yang sudah Ustaz sampaikan tentang Homer ya, tentang Homer, judi dan pertengkaran. Ada yang bisa meneruskan peribahasa yang Ustaz sampaikan ini nak tentang pertengkaran ya. Kalau orang bertengkar itu ada peribahasa mengatakan mengibaratkan orang yang bertengkar itu kalah jadi abu, menang jadi titik. Ada yang tahu? Jadi arang. Masya Allah, Zaki Abiyutoska pas banget ya. Jadi kalau orang yang berkelahi ada dua insan, ada dua manusia yang berkelahi itu dua-duanya tidak ada yang baik ya nak ya. Jadi kalau kalah dia jadi abu, kenapa? Karena dia hancur ya. Kalau menang dia jadi arang. Hitam mukanya ya, sudah ditandai dia sudah ada riwayat tidak baik. Artinya sebisa mungkin kita hindari pertengkaran ya. Walaupun mungkin kita di pihak yang benar. Loh kan kita benar Ustadz, masa kita harus ngalah? Kita ngalah bukan berarti kita kalah. Nah, pada saat itu kita ngalah tapi untuk menyusun kekuatan ya. Untuk menyusun strategi bagaimana caranya supaya nanti kita membalasnya dengan kira-kira balasannya itu yang minim resiko gitu ya. Jangan sampai melukai gitu kan ya. Kalau bisa buat dia supaya sadar gitu kan. Kan ada orang yang sengaja berbuat jahat, dia sudah salah tapi dia ngotot dia yang paling benar gitu. Nah, kita jangan terpancing. Kalau kita terpancing bisa jadi nanti di situ ada dua insan yang saling namanya orang bertengkar itu nak. Kalau dulu ketika kita belum pandemi di sekolah ya, ada kawan kalian yang berantem di sekolah, pasti yang ada apa coba? Pecahkan palanya dan lain sebagainya. Artinya apa coba? Karena dia sudah di kepalanya sudah di apa ya? Ada setan yang sudah ditunggangi. Sehingga yang terjadi apa? Bagaimana caranya saya mau memecahkan kepalanya? Coba kalau seandainya terjadi kepalanya pecah, apa coba yang dipikirkan? Nyesel dia nak. Udah bangga dia memecahkan kepalanya. Enggak. Yang ada semua keturunan dia juga akan dihakimi, seluruh warga SMP IT juga seluruh keluarganya juga pasti dia akan menuntut dan lain sebagainya. Nauzubillah ya. Makanya kalau kalian memang berdebat ataupun pada saat itu pada suatu saat nanti akan mengalami hal yang namanya berbeda paham antara satu dengan yang lain, jangan dituruti untuk langsung bertengkar. Kita mundur saja, bukan berarti mundur kalah, tapi mundur untuk menyusun strategi dan nanti suatu saat kita akan balas dan berdoa kepada Allah, yang hak itu pasti nanti akan menang ya. Yang hak itu pasti nanti akan menang daripada yang batil. Batil itu buruk, hak itu adalah kebenaran. Baik, jadi tambahan materi, jadi ada minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Kalau judi tadi, jadi contohnya sekawannya sudah menyebutkan ya, main kartu ya. Kalau judi bukan hanya main kartu ya, banyak hal. Taruhan juga judi. Nah, jadi kalau seandainya ada yang hobi sepak bola misalnya ya, ada sepak bola dunia. Kalau nanti misalnya yang menang adalah Jerman ataupun Italia ataupun Portugal dan sebagainya ya, saya berani taruhan 1 juta. Dan nah itu termasuk judi. Nah, itu juga kita mesti hindari. Segala sesuatu yang sifatnya diundi itu pada dasarnya adalah judi ya. Maka sebisa mungkin kita untuk bisa hindari. Karena kalau diundi-undian yang diselenggarakan oleh panitia atau tertentu itu tidak termasuk judi. Kenapa? Karena tidak ada yang dirugikan lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau bayangin kalau orang judi main kartu, kan misalnya yang main kartu itu ada orang 3, yang menang 1 orang, yang 2 orang itu kan kalah. Itu pada dasarnya hatinya dongkol dia, nak, kesel. Uang saya hari ini udah diambil sama dia. Awas lu, besok saya balas gitu. Dia pengen menang gitu kan. Nah, itu artinya ada yang dirugikan ya. Yang maksudkan itu adalah undian seperti itu. Tapi kalau undian yang ada kegiatan ulang tahun Lampung Utara misalnya mengadakan undian dan undiannya hadiahnya misalnya sepeda ataupun lain sebagainya, itu lain hal ya. Karena di situ ketika yang lain kalah tidak dirugikan. Seandainya di situ ada 1000 orang kan yang menang hanya 1 misalnya, kan itu sifatnya diundi ya.
itu tidak ada yang dirugikan karena dia sudah disampaikan di awal aturannya. Mungkin dia hanya dapat jalan sehatnya saja ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk saat ini mungkin yang seperti itu tidak kita jumpai lagi, orang belajar saja kita dibatasi dengan pandemi, jadi secara virtual. Jadi jalan sehat mungkin tidak akan ada lagi, kecuali nanti pandemi sudah benar-benar hilang dari Kota Bumi Lampung Utara. Baik, begitu anak-anak sekalian, saya ingatkan bagi yang belum absen nanti silakan untuk absen ya untuk mata pelajaran PAI Ustadz pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Jika tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, Ustadz cukupkan. Sekali lagi Ustadz sampaikan terima kasih nih Ustadz Sapa nih sebagai penghormatan kepada Ananda Anggita, Sifa Aulia Magdum, Zaki Abiutoska, ada Halisa, dan ada Salsabila yang sudah mengaktifkan videonya ya. Terima kasih. Dan selalu jaga kondisi kesehatan ya nak ya. Kalian memang muda itu fisiknya lebih bagus, lebih fit ya, tapi jangan jangan menzolimi orang yang ada di rumah nak, karena banyak kasus yang terdampak COVID dan akhirnya meninggal dunia itu mereka yang membawa adalah yang muda-muda. Jadi yang muda itu habis pergi kemana-mana, habis itu pulang ke rumah dan di rumah mungkin bersentuhan dengan ayah atau ibu atau kakek ataupun nenek yang di rumah mungkin ada penyakit penyerta atau komorbid ya, sehingga terjadilah ya memang takdir Allah ya, tapi di situ kan ada lantarannya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan bagi Ananda sekalian yang masih muda-muda dan tetap jaga kondisi ya. Jangan sampai yang tadi Ustaz sampaikan itu menimpa. Dan kalau seandainya ada pihak ataupun keluarga yang saat ini Allah berikan sakit, semoga Allah lekas berikan kesembuhan ya. Dan semoga dengan lantaran sakit tersebut menghapuskan segala dosa dan khilafnya. Amin. Kita cukupkan pertemuan pada kali ini dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.